Seorang pemuda ringkih yang penampilannya terlihat kusut, acak-acakan dan jalannya kayak orang gemeteran, tapi jangan salah, ternyata dia dulunya adalah petinju profesional. Kisah ini dibungkus dalam sebuah film tahun 2019 yang berjudul My Punch Drunk Boxer. Jadi, begini ceritanya. Kisah ini dibuka dengan menampilkan seorang pemuda bernama Byunggu. Badannya terlihat ringkih dan madesu. Dia ini bekerja di sebuah sasana tinju yang cukup sepi dan hampir gulung tikar. Selama bekerja di sasana tinju milik Direktur Park, dia selalu mendapatkan perlakuan kasar dari atlet pemula yang bernama Gyohwan. 냄새나서 못 쓰겠어. Sekalipun telah dibentak dan dihina, Byunggu tidak sedikit pun membantah karena Gyohwan adalah satu-satunya pengunjung tetap di sasana itu. Apalagi dia jugalah yang menjadi sumber biaya operasional. 피존이 다 떨어져가지고요. 그러면 사. Setiap harinya, Byunggu bekerja dengan sungguh-sungguh dengan keterbatasan fisiknya. Dia selalu menuruti apa yang diperintahkan oleh bosnya tanpa mengeluh sekalipun. Suatu hari, perubahan besar terjadi pada hidupnya. Selesai membagikan selebaran promosi sasana tinju, datanglah seorang gadis yang ingin bergabung menjadi anggota sasana. Gadis ini bernama Minji. Dia masih berstatus mahasiswi di sebuah universitas dan bekerja paruh waktu di sebuah kedai makanan khas Korea. Minji ini datang ke sasana untuk mempelajari seni bela diri sekaligus ingin menurunkan berat badan secara efektif. 그러면 언제부터 하시는 거예요? 지금요. 그럼 바로 시작을 할까요? Sejak menginjakan kaki di sasana, Minji begitu menghargai Byunggu dan memanggilnya sebagai sebutan coach. Sebutan itu benar-benar membuat Byunggu tersentuh, sebab selama ini dia selalu dianggap pecundang dan tidak berguna. 다시 한번 해보실래요? 네, 코치님. 코치님 아닌데. Setiap kali melihat foto Byunggu yang masih berbadan tegap dengan kostum khas atlet petinju, Minji selalu memujinya dan berharap Byunggu ini mau bertanding lagi seperti dulu. Namun, angan itu terasa jauh, sebab Direktur Park selalu melarangnya dan menyuruhnya untuk melakukan hal-hal remeh seperti mengelap kaca, mencuci handuk, hingga menyebarkan selebaran iklan promosi. Sebetulnya bukan tanpa alasan Direktur Park melarang Byunggu kembali menjadi atlet. Dia sebenarnya sangat peduli kepadanya karena sangat tidak ingin kesehatannya menjadi memburuk. Sebab Byunggu ini mengalami nyeri lutut yang cukup parah dan harus berhenti menjadi seorang atlet. Dia juga mengalami gangguan otak yang membuatnya mudah sekali melupakan hal-hal baru yang baru saja dia kerjakan. Bahkan dia juga mudah melupakan nama-nama orang yang dia temui. Sekalipun telah dilarang bahkan sampai dipukuli oleh Direktur Park, 권투 안 해? 권투 이 새끼야! Byunggu tidak mau menyerah dan terus memohon agar diizinkan kembali berlatih. Hingga pada akhirnya, Direktur Park mendatangi rumah sakit tempat Byunggu biasa check up dan melihat hasil dari pemeriksaannya. Setelah sampai di sana, dia benar-benar syok setelah mengetahui jika Byunggu menderita sindrom punch drunk yang sangat fatal bagi masa depannya. Hidup Byunggu diperkirakan sudah tidak lama lagi dan dia tidak boleh melakukan aktivitas fisik yang berat jika ingin hidup lebih lama. Sebenarnya, Direktur Park bukanlah orang egois yang jahat dan melarang Byunggu meraih impiannya. Namun di sini dia justru lebih peduli pada kesehatannya dan tidak ingin dia kelelahan. Saat berlatih di sasana, Minji dan Byunggu semakin akrab satu sama lain. Keduanya jalan-jalan bersama dan merawat anjing kecil yang dinamai Foreman. Saat Minji menceritakan hobinya di bidang fotografi, Byunggu menghadiahinya sebuah kamera agar Minji berlatih fotografi. Dan keduanya pun berfoto bersama untuk mengukir kenangan. Hingga suatu ketika, Byunggu menceritakan masa lalunya kepada Minji bahwa dia dulunya adalah atlet kebanggaan Direktur Park.
Namun karena kesalahannya yang fatal, dia malah menghancurkan bisnis Tuan Park dan merusak masa depannya. 이 미친놈아! 저 치료받고 다시 해. Dalam lamunannya itu dia mengingat masa jayanya di kala itu. Dia dan mantan kekasihnya yang bernama Jiyeon saling bertekad untuk menjadi juara dunia. Byunggu bercita-cita menjadi petinju profesional dengan ciri khas yang diiringi musik pansori. Sedangkan Jiyeon bercita-cita menjadi pemain pansori yang mengiringi setiap penampilan Byunggu dalam memenangkan setiap pertandingan di ring tinju. 나 꿈이 생겼어. 너하고 나 판소리 복싱으로. 나도 세계 최고 될 거야. 우리 고유소리 판소리로. Semuanya hanya tinggal kenangan, sebab Byunggu tak bisa kembali pada kehidupannya yang lalu. Ternyata, masalah fatal yang pernah dia buat kala itu adalah karena dia dinyatakan mengkonsumsi obat-obatan terlarang hingga membuat gagal dalam seleksi tes doping. Saat itu, Byunggu menderita nyeri lutut yang cukup parah hingga kakinya gemeteran saat berlatih. Sebelum tanggal pertandingan semakin dekat, dia malah memaksakan diri mengkonsumsi obat pereda nyeri yang berdosis tinggi sampai akhirnya jadi gagal dalam seleksi. 나 밟고 가라! 관장님. 밟고 가! 죄송합니다. Hal itu bahkan berimbas pada sasana tinju Tuan Park yang semula begitu ramai, kini tak lagi diminati para atlet karena dianggap mempertahankan pemain yang problematik. Cacian demi cacian, di tengah kondisi fisiknya yang lemah membuatnya jadi semakin terpuruk. Hubungannya dengan Jiyeon pun akhirnya juga berakhir, sebab sang kekasih selalu memaksanya kembali. Namun, Byunggu telah kehilangan semangat hidupnya. 요즘 사람들 누가 권투하나? Di tengah krisis usahanya yang kian parah, salah seorang pesaing bisnis direktur Park bernama Tuan Lim datang menemuinya dan memberikan penawaran agar direktur Park menjual gedung sasana tinju kepadanya. Tuan Lim pun berjanji akan membelinya dengan harga tinggi. Sesekali, Tuan Lim mengungkit-ngungkit perihal kesialan yang menimpa direktur Lim bahwa semuanya itu adalah ulah dari Byunggu yang sangat parasit. Mendengar perkataan kasar yang dilontarkan Tuan Kim, direktur Park benar-benar meradang lantas mengusirnya dari sasana. Sekalipun usahanya tidak berkembang pesat seperti dulu, namun sasana ini adalah satu-satunya tempatnya untuk berteduh bersama dengan Byunggu. Apalagi Byunggu adalah pemuda sebatang kara yang dulu menjadi atlet kebanggaannya. Sesekali dia memandangi foto Byunggu yang masih terlihat gagah memenangkan kejuaraan tinju. Hati nuraninya pun menolak jika harus meninggalkannya dalam keadaan sakit. Sekarang kita kembali ke Byunggu dan Minji yang keduanya semakin dekat satu sama lain. 허락해 주셔가지고 복싱 다시 해. 우와, 진짜요? 네. Dan Minji terus memotivasi agar Byunggu kembali menjadi seperti yang dulu. Walaupun awalnya sempat meragu, namun Byunggu akhirnya mendengarkan nasihat Minji dan mulai berlatih lebih giat. Byunggu pun menceritakan bahwa dulunya dia adalah satu-satunya petinju pansori yang belum pernah ada. Dia merasa bahwa akan lebih bersemangat dan kekuatannya terpacu jika ada alunan musik tradisional Korea yang ditabuh sesuai dengan ritmenya. Jika ritmenya cepat, maka gerakan yang dilakukan juga akan cepat dalam menyerang. Begitupun jika pukulan gendangnya lambat, maka Byunggu akan memukul lawannya dengan perlahan. Merasa termotivasi atas nasihat Minji, Byunggu meminta izin pada direktur Park agar melatihnya kembali untuk bertanding seperti dulu. Namun alih-alih setuju, Tuan Park malah memukulinya dan terus memakinya bahwa Byunggu sekarang hanya lelaki penyakitan dan lemah. 권투해! 권투 이 새끼야! Saat menyaksikan Byunggu tersungkur di ring tinju, Minji pun menangis dan memotivasinya agar bisa lebih giat. Sementara itu, setelah mengetahui jika Byunggu dulunya adalah atlet yang bermasalah hingga menyebabkan usaha sasana tinjunya menjadi bangkrut,
Kyo-hwan akhirnya memilih untuk mendatangi sasana tinju milik Tuan Kim dan memutuskan untuk menjadi atlet didikannya. Baginya, tinggal di sasana Direktur Park tidak akan membawanya pada masa depan yang cerah, karena atlet alumni dari sana dianggap tidak berkualitas. Saat Byung-gu menemuinya dan mencoba mengklarifikasi masa lalunya, Kyo-hwan terus memaki dan menyebutnya dengan manusia tidak berguna. 도핑하다가 그래서 프로 자격 박탈됐냐? 야, 이 개새끼야. Semalaman, dia hanya merenung masa lalunya dan berharap ada secercah harapan untuk masa depannya. Keesokan paginya, Minji dengan senyuman yang hangat berusaha menghiburnya. Dengan keahliannya menabuh gendang tradisional Korea, sontak memacu semangat dari Byung-gu. Pemuda yang tampak ringkih itu akhirnya perlahan-lahan menunjukkan semangatnya dalam berlatih. Dan kini, Minji satu-satunya yang menjadi penyemangat bagi Byung-gu dalam memulai latihannya. Tidak terhitung berulang kali dia terjatuh saat berlari dan merasa kelelahan karena lutut dan punggungnya benar-benar gemeteran jika kelelahan. Setelah menyaksikan betapa gigihnya upaya Byung-gu meraih cita-citanya, Direktur Park akhirnya membuka hati dan bersedia mendukung Byung-gu sepenuhnya. Sejujurnya, dia dilanda dilema. Dia tak ingin membiarkan Byung-gu sakit. Namun, setelah mendengar pernyataan dokter bahwa usia Byung-gu sudah tidak lama lagi, dia ingin sekali saja mewujudkan impiannya sebelum Byung-gu tiada. Kini hari-harinya disibukkan dengan melatih Byung-gu yang kondisi tubuhnya terlihat lebih bugar dari sebelumnya. Direktur Park selalu memperingatkan agar Byung-gu jangan lupa meminum vitamin. Dia juga menyuruhnya untuk memakan 4 telur mentah setiap hari. Semangatnya pun semakin membara, terlebih setelah mendapatkan dukungan dari Minji yang terang-terangan mengungkapkan perasaannya itu. Gadis itu sangat menyukai Byung-gu dan mencoba mengungkapkan perasaannya di pantai. Dia ingin mendaratkan kecupan mesra di pipi Byung-gu. Namun karena gugup, Byung-gu malah mendorongnya sambil menyebut nama Jiyeon hingga membuat Minji marah dan cemburu. 시연아. 네? 뭐? 민지 씨. 지연? 지연? 아니에요. 따라하지 아니에요, 민지 씨 아니에요. Akhirnya, Minji yang semula ceria dan ingin selalu dekat dengannya, kini tiba-tiba menjauh karena marah. Gadis itu memutuskan untuk berhenti dari sasana dan tidak ingin bertemu lagi dengannya. Minji juga mengembalikan kamera digital pemberian Byung-gu hingga membuatnya sedih dan kehilangan semangat. Sebagai cowok yang gentleman, Byung-gu pun akhirnya mendatangi rumah Minji dan menuliskan surat permintaan maafnya karena telah membuatnya cemburu. Dia pun menceritakan tentang masa lalunya. 친구가 보여가 친구 이름이 지연이거든요. 드리고 싶었습니다. 바쁘세요. Mendengar klarifikasi Byung-gu, akhirnya Minji pun memaafkannya. Dan keduanya pun saling mengungkapkan perasaan satu sama lain. Mereka pun akhirnya saling berciuman. Di hari-hari berikutnya, Byung-gu semakin gencar berlatih. Namun sayangnya, dia justru tidak peduli akan kondisi fisiknya yang lelah. Bahkan sampai tergeletak saat masuk ke sasana. Saat itulah Direktur Park semakin cemas akan penyakitnya dan memutuskan akan mendukung Byung-gu hingga akhir. Dia pun akhirnya mengabulkan permohonan Byung-gu untuk bertanding di atas ring. Dan mau tak mau, Direktur Park akhirnya mendatangi Tuan Lim dan meminta persetujuan agar Byung-gu tetap diizinkan bertanding. Dia juga rela menjual sasana tinju kepada Tuan Lim asal Byung-gu bisa mendapatkan pertandingan sebelum akhirnya meninggal dunia. Betapa bahagianya Byung-gu mendengarkan hal itu. Dia juga mengabarkan kepada Minji dan tidak lupa juga mengabarkan kepada Jiyeon. 네, 지연이 잠깐 만나고 저는 지연이한테 줘가지고. 영구야, 지연이가 떠난 지가 언젠데. Namun ternyata saat dia mendatangi rumah Jiyeon, ternyata ibunya menjelaskan bahwa Jiyeon ternyata telah meninggal bertahun-tahun yang lalu dan Byung-gu juga tidak mengingatnya. Gangguan sindrom pansrang ini tidak hanya menyerang fisiknya, namun menyerang bagian otaknya hingga dia berpotensi menjadi Alzheimer di usia muda. Karena tak tahan lagi memendam rahasia ini, Direktur Park akhirnya menceritakan semua penyakit Byung-gu kepada Minji. 형구가 펀치 드렁크랜다. 시간도 별로 없고 뭐 그렇다네. Dia ingin gadis itu selalu berada di sisinya dan mendukungnya hingga akhir hidupnya.
Antara sedih, syok, dan kecewa, Minji menyesalkan sikap Direktur Park yang membiarkan Byung-gu tetap ikut turnamen padahal kondisi fisiknya sedang sakit. Namun, dia tidak bisa mengelak karena itu adalah cita-cita Byung-gu yang sempat terpendam. Hari yang telah dinantikan tiba. Kini Byung-gu sudah ada di pertandingan tinju yang sesungguhnya melawan atlet besutan dari Sasana Tuan Lim. Dan siapa sangka ternyata lawannya kali ini adalah Gyo-hwan yang kondisi tubuhnya begitu prima. Tampak beberapa orang mencaci masa lalunya dan menyebutnya sebagai orang yang gak tahu malu karena tak seharusnya pemakai obat terlarang menjadi seorang atlet. Di awal pertandingan, Byung-gu mengalami keraguan karena khawatir akan kalah dari Gyo-hwan. Namun Direktur Park terus menyemangatinya. Ternyata kekhawatirannya benar-benar terjadi. Hanya dengan beberapa pukulan di babak pertama, Byung-gu nyaris terkapar karena tidak sanggup melawannya. 괜찮냐? 야, 그래, 그거 왜 안 해? Pada babak selanjutnya, Byung-gu masih mampu bertahan. Namun, dia ingin Minji datang menyemangatinya sambil memainkan musik pansori. Akhirnya gadis itu tiba dan menjadi pemantik semangatnya. Pukulan pansori yang dimainkan Minji sukses membuatnya kembali bersemangat. Gerakannya seperti sedang melakukan tarian dalam bentuk seni bela diri. Dia pun semakin tegap hingga tidak diduga dia melayangkan pukulan berulang kali di tubuh dan wajah lawannya. Namun setelah kelelahan menghantam lawannya tanpa henti, justru membuat Byung-gu kehilangan tenaga. Hingga akhirnya dia pun malah terkapar, padahal dialah yang memenangkan pertandingan. Saat tergeletak dengan wajah yang penuh dengan luka lebam, Byung-gu memanggil nama Minji dan menceritakan mimpinya bahwa dirinya bisa menjadi petinju profesional dunia. Dan dia jugalah satu-satunya orang Korea yang melakukan tinju pansori. Dalam mimpinya dia melihat Minji mengenakan hanbok putih dan mengiringinya dalam setiap pertandingan. Dan beberapa saat kemudian dia pun menutup matanya. Beberapa bulan kemudian setelah tubuhnya sehat dan wajahnya sembuh dari luka-luka, Byung-gu terbangun di ranjang sasana. Begitu dia melangkahkan kaki ke dalam ruangan latihan, dia melihat sasana tinju yang begitu ramai didatangi atlet yang ingin berlatih menirukan gerakan tinju pansori seperti dirinya. Di salah satu dinding sasana tertempel gambar Byung-gu yang begitu keren dengan bertuliskan atlet tinju pansori satu-satunya di dunia. Dan tentu saja dia benar-benar bangga. Terlebih setelah melihat Direktur Park dan Tuan Lim yang berdamai dan tersenyum menatapnya. Dia pun melangkah ke sasana lalu berjalan-jalan ke pantai menemui Minji yang berada di sana. Dan mereka pun akhirnya hidup bahagia. Film ini mengajarkan kita bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia. Dan dengan kegigihan Byung-gu membuktikan bahwa penyakit bukan menjadi halangan untuk meraih mimpimu. Dan film pun tamat.